Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Surawa dengan NPM 022724111136 dari kelas 3A Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memasuki sebuah pembahasan yang tidak hanya relevan dalam dunia akademik, tetapi juga sangat penting dalam dinamika industri keuangan modern, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Saya yakin sebagian besar dari kita sudah sering mendengar istilah perbankan syariah. Namun, tahukah kita bahwa sebuah bank syariah itu tidak mungkin berdiri dan beroperasi hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak cukup hanya memiliki modal, karyawan, produk, dan gedung. Lebih dari itu, sebuah bank syariah membutuhkan ekosistem yang luas, ekosistem yang terjadi dari lembaga-lembaga besar. Ini mendukung lembaga riset, regulator, otoritas, dan pengawas hingga lembaga fatwa yang memastikan semua operasi bank berjalan sesuai syariah. Tanpa ekosistem itu, perbankan syariah ibarat kapal besar yang berlayar tanpa kompas, tanpa radar, dan tanpa jaminan keamanan, bahkan tanpa awak yang memahami arah perjalanan. Ia mungkin bisa berjalan, tetapi tidak bisa berkembang, tidak akan bisa bersaing, dan tidak akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itulah pada hari ini kita akan membahas dengan sangat mendalam, sangat detail, dan tentunya dengan penjelasan yang menarik. Bagaimana lembaga-lembaga pendukung ini bekerja, bagaimana mereka saling terhubung, dan bagaimana peran mereka begitu penting dalam memastikan industri perbankan syariah berkembang secara sehat, kuat, aman, dan berkesinambungan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh lagi, mari kita pahami dulu bahwa perbankan syariah bukan hanya sekedar bank yang tidak menggunakan bunga. Ia jauh lebih luas dari itu. Ia membawa misi besar, mewujudkan sistem keuangan yang adil, beretika, berlandaskan nilai spiritual, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, dan maisya. Maka, ketika sebuah industri membawa misi besar seperti ini, dukungan lembaga pendukung menjadi hal yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diabaikan, dan tidak bisa digantikan. Nah, jadi kita masuk ke pendahuluan. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di dunia. Pertumbuhan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang membentuk sebuah ekosistem keuangan syariah yang kuat. Dalam proses pengembangannya, peran lembaga dan industri pendukung menjadi sangat penting karena mereka berfungsi sebagai pengatur, pengawas, penggerak, sekaligus pendukung operasional yang memastikan perbankan syariah dapat berjalan sesuai prinsip syariah yang profesional dan kompetitif. Lembaga seperti regulator, otoritas syariah, lembaga pendidikan, lembaga riset, hingga industri teknologi dan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendorong kemajuan perbankan syariah. Mereka membantu menciptakan standar, menyediakan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan inovasi produk dan layanan lebih modern. Dengan adanya dukungan yang terstruktur, saling melengkapi dari lembaga-lembaga tersebut, perbankan syariah dapat berkembang secara optimal, dipercaya masyarakat, serta mampu
berkontribusi lebih besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pendahuluan ini akan menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana setiap lembaga dan industri pendukung tersebut berperan dalam membangun dan memajukan perbankan syariah. Kita masuk ke definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang menjalankan seluruh kegiatan operasional, transaksi keuangan, pengelolaan dana, serta hubungan kontraktualnya dengan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam atau syariah, yaitu seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, serta hasil penetapan hukum para ulama melalui ijma, qiyas, dan metode istidbat hukum lainnya. Definisi ini menempatkan perbankan syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan biasa, tetapi sebagai institusi yang seluruh pola pengelolaan keuangan, mekanisme kerjanya, bentuk akadnya, cara memperoleh keuntungan, dan struktur hubungan hukumnya harus sepenuhnya selaras dengan syariah yang mengatur halal haram, batasan etis, dan rambu-rambu muamalah dalam Islam. Dalam ruang lingkup definisi yang lebih luas, perbankan syariah dapat dipahami sebagai sebuah sistem keuangan yang mendasarkan setiap praktik transaksi pada aturan-aturan syariah yang memastikan bahwa segala bentuk transparan, terikat hukum, dan sesuai dengan prinsip keagamaan. Hal ini berarti bahwa perbankan syariah tidak boleh menjalankan transaksi yang bertentangan dengan syariah dan harus memastikan bahwa segala bentuk hubungan dengan nasabah dilakukan melalui akad-akad yang sah secara syariah. Dengan demikian, seluruh mekanisme perbankan baik penghimpunan dana, penyimpanan, penempatan maupun pembiayaan harus mengacu pada aturan syariah yang telah ditetapkan sebagai pedoman dasar pengoperasian bank. Perbankan syariah juga didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang berdiri di atas pemahaman bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan melalui mekanisme transaksi yang halal, tidak merugikan, tidak mengandung ketidakjelasan, dan tidak membawa unsur yang dilarang syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah terdiri dari aktivitas keuangan yang seluruhnya disusun melalui akad yang ditentukan secara jelas dan di mana akad tersebut menjadi dasar legalitas dan keabsahan transaksi menurut hukum Islam. Dalam definisi ini, bank syariah bukan hanya entitas keuangan tetapi sebuah sistem yang tunduk pada struktur hukum syariah yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah agar berjalan secara etis dan sesuai aturan agama. Secara filosofis, definisi perbankan syariah mencakup pengertian bahwa praktik perbankan tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang mengatur perilaku ekonomi umat manusia. Oleh sebab itu, perbankan syariah didefinisikan sebagai sistem keuangan yang memastikan bahwa seluruh prinsip kehalalan, keterikatan pada hukum syariah, keteraturan akad, serta kepatuhan pada batasan-batasan hukum Islam yang mengarahkan transaksi keuntungan bentuk yang sesuai syariah. Dengan demikian, perbankan syariah merupakan lembaga yang menjalankan perannya secara menyeluruh dengan tetap yang berpegang teguh pada syariah sebagai sumber hukum utama dalam hukum aspek operasionalnya. Secara keseluruhan, berdasarkan syariah dapat dipahami sebagai sistem perbankan yang seluruh aktivitasnya, penghimpunan dana, pengelolaan dana, penempatan dana, hingga penyediaan keuangan lainnya dilakukan berdasarkan aturan syariah yang mengatur tentang cara bertransaksi, cara bermuamalah, dan cara memperoleh keuntungan secara halal, adil, dan sesuai hukum Islam. Perbankan syariah didefinisikan panjang ini menegaskan aspek aktivitas perbankan wajib syariah sehingga bank hanya dapat dalam batasan hukum yang telah ditetapkan.
syiar Islam dalam segala bentuk transaksi kegiatannya. Peran lembaga keuangan dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga keuangan berperan besar dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah. Mereka tidak hanya menjadi pendukung teknis, tetapi juga memperluas fungsi dan jangkauan bank syariah dalam ekonomi. Yang pertama, menyediakan infrastruktur keuangan syariah. Lembaga seperti perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas yang membantu bank syariah menjalankan fungsi keuangannya. Misalnya, lembaga pembiayaan syariah dapat menyalurkan secara langsung oleh bank. Dengan adanya lembaga ini, sistem keuangan syariah menjadi lebih lengkap dan saling terhubung. Yang kedua, menjadi mitra dalam pendanaan dan investasi. Bank syariah sering bekerja sama dengan lembaga lain untuk membiayai proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, atau usaha sektor real. Kolaborasi ini membuat bank syariah tidak perlu menanggung seluruh risiko sendiri, sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan sehingga dapat menghadapi kebutuhan pendanaan yang lebih besar. Yang ketiga, mengurangi risiko melalui lembaga penjamin dan asuransi syariah. Lembaga penjamin pembiayaan syariah memberikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan bank syariah. Dengan demikian, jika nasabah mengalami gagal bayar, sebagian risiko dapat ditanggung oleh lembaga penjamin. Selain itu, asuransi syariah atau takaful yang biasa disebut membantu melindungi aset atau kegiatan usaha nasabah sehingga risiko kerugian tidak sepenuhnya membebani bank. Yang keempat, memperlancar pengelolaan dana dan transaksi. Lembaga seperti pasar modal syariah, reksadana syariah, dan lembaga clearing menjadi tempat bank syariah menempatkan dana berlebih, mencari likuiditas, atau berinvestasi secara halal. Hal ini sangat penting karena bank syariah hanya dapat menggunakan instrumen yang memenuhi prinsip syariah. Dengan adanya lembaga ini, pengelolaan dana menjadi lebih fleksibel dan efisien. Yang kelima, itu mendorong kepercayaan publik terhadap sistem syariah. Kelengkapan lembaga pendukung seperti OJK Syariah, DSN atau MUI, lembaga penjamin dan asuransi syariah membuat masyarakat merasa aman menggunakan layanan keuangan syariah, memiliki ekosistem yang kuat dan terawasi. Kepercayaan mereka meningkat sehingga perkembangan perbankan syariah menjadi lebih cepat. Yang berikut, regulasi dan kebijakan dalam pengembangan perbankan syariah. Regulasi dan kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perbankan syariah berjalan sesuai prinsip syariah serta beroperasi dengan aman, teratur, dan terpercaya. Berikut penjelasan intinya. Yang pertama, menetapkan aturan hukum yang mengikat. Regulasi dibuat oleh pemerintah dan otoritas keuangan untuk memberikan dasar hukum yang jelas mengenai operasional bank syariah. Aturan ini mengatur jenis akad yang boleh digunakan, tata cara penghimpunan dan penyaluran dana, serta kegiatan utama yang sesuai syariah. Yang kedua, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebijakan syariah, terutama fatwa dari DSN MUI, menjadi pedoman wajib bagi seluruh produk dan layanan bank syariah. Dengan adanya regulasi ini, setiap transaksi bank terjaga dari unsur riba, garar, dan praktik yang tidak sesuai syariah. Yang ketiga, mengatur pengawasan dan perlindungan nasabah. Regulasi yang dikeluarkan OJK mengatur mekanisme pengawasan bank syariah agar dapat beroperasional, transparan, dan melindungi dana nasabah. Kebijakan ini memastikan bank menjaga keamanannya serta mematuhi standar prudensial. Yang keempat, mendorong inovasi dan pengembangan produk. Kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan memberi ruang bagi bank syariah untuk menciptakan instrumen baru seperti pembiayaan syariah,
pasar modal syariah dan produk digital syariah. Regulasi yang mendukung dan inovasi membuat bank syariah lebih kompetitif dan berkembang. Yang kelima, menjamin kestabilan sistem keuangan syariah. Regulasi juga berfungsi menjaga stabilitas industri perbankan syariah melalui pengaturan likuiditas, manajemen risiko, dan tata kelola. Kebijakan ini memastikan bank syariah dapat berkembang tanpa mengorbankan keamanan sistem keuangan. Peran edukasi dan pelatihan dalam pengembangan perbankan syariah. Edukasi dan pelatihan memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan perbankan syariah karena keduanya saling menjadi fondasi terbentuknya sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah serta mampu menjalankan kegiatan perbankan syariah profesional. Melalui edukasi masyarakat diperkenalkan dengan konsep dasar perbankan syariah, mulai dari pengertian akad, ketentuan halal haram, hingga cara kerja transaksi yang sesuai prinsip muamalah Islam. Yang berikut inovasi produk dalam pengembangan perbankan syariah. Inovasi produk berperan penting dalam memajukan perbankan syariah karena memungkinkan bank menawarkan layanan yang lebih modern dan sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi ini meliputi pengembangan tabungan dan deposito berbasis akad syariah, pembiayaan yang lebih variatif seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah, serta layanan digital seperti mobile banking, syariah, dan pembukaan rekening online. Selain itu, muncul juga produk investasi halal seperti sukuk dan reksadana syariah. Berbagai inovasi ini membuat layanan bank syariah semakin mudah diakses, kompetitif, dan menarik bagi masyarakat. Kerjasama internasional dalam pengembangan perbankan syariah. Kerjasama internasional berperan penting dalam memperkuat dan memperluas perkembangan perbankan syariah karena memungkinkan Indonesia dan negara lain saling berbagi pengalaman, standar, serta teknologi keuangan syariah. Melalui kerjasama ini, bank syariah dapat belajar dari praktik terbaik negara yang sudah maju di bidang keuangan syariah seperti Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan negara anggota OKI. Kerjasama internasional juga membantu dalam penyusunan standar syariah global termasuk standar akuntansi, audit, regulasi, serta pengawasan yang dirumuskan oleh lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Dengan mengikuti standar global tersebut, industri perbankan syariah dalam negeri menjadi lebih terpercaya dan diakui secara internasional. Selain itu, kerjasama internasional membuka peluang investasi dan pendanaan syariah dari luar negeri seperti penerbitan sukuk internasional, pembiayaan proyek, dan kolaborasi antar bank syariah lintas negara. Kolaborasi ini memperluas akses pasar, memperkuat modal, dan meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di tingkat global. Prinsip muamalah Islam. Pemahaman awal ini sangat diperlakukan agar operasional bank tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Pelatihan memberikan bekal kemampuan teknis dan praktis bagi para pegawai bank syariah. Melalui program pelatihan, sertifikasi, dan workshop, para pekerja perbankan dapat meningkatkan keahlian dalam manajemen risiko syariah, audit syariah, kepatuhan, hingga pengembangan produk baru berbasis syariah. SDM yang memiliki kompetensi baik akan mampu memberikan pelayanan yang lebih akurat, terpercaya, dan sesuai aturan syariah, sehingga meningkatkan kualitas perbankan syariah dengan keseluruhan. Edukasi juga berperan dalam menciptakan inovasi dengan pemahaman yang luas tentang prinsip dan kebutuhan pasar. Para praktisi dapat merancang produk keuangan syariah yang
lebih modern dan relevan. Hal ini sangat penting agar perbankan syariah dapat bersaing dengan bank konvensional di era digital. Selain itu, edukasi yang diberikan kepada masyarakat melalui seminar, sosialisasi, kuliah umum, dan program literasi keuangan syariah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenal manfaat, keunggulan, dan cara kerja bank syariah. Ketika masyarakat semakin paham, minat dan kepercayaan mereka terhadap layanan syariah akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan pengawasan syariah berjalan dengan baik. Dewan Pengawasan Syariah, auditor internal, dan pihak manajemen membantu pemahaman yang mendalam agar dapat mengawasi seluruh aktivitas bank secara benar dan prinsip syariah dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, edukasi dan pelatihan menjadi pilar utama yang memastikan perbankan syariah berkembang secara kuat, stabil, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melandasinya. Ada juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan yang dapat memperlambat perkembangannya. Salah satu tantangan utama adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah mengenal konsep dan cara kerja perbankan syariah. Banyak orang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga minat untuk beralih ke layanan syariah masih terbatas. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar ahli di bidang keuangan dan syariah secara bersamaan. Perbankan syariah membutuhkan tenaga kerja yang memahami aspek teknis perbankan sekaligus prinsip syariah, dan ketersediaannya masih terbatas. Dari sisi regulasi, perbankan syariah masih menghadapi tantangan harmonisasi aturan, terutama karena perkembangan produk syariah yang cepat seringkali belum seimbang dengan pembaruan kebijakan dan standar yang mendukung. Hal ini membuat inovasi produk terkadang berjalan lebih lambat. Selain itu, bank syariah juga menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional, terutama dalam hal teknologi digital dan efisiensi layanan. Bank konvensional cenderung memiliki jaringan yang lebih luas, teknologi yang lebih maju, dan biaya operasional yang lebih rendah. Tantangan lain muncul dari kurangnya instrumen pasar keuangan syariah yang beragam, sehingga pengelolaan dana dan likuiditas bank syariah menjadi kurang fleksibel dibandingkan bank konvensional. Nah, secara keseluruhan, tantangan ini perlu diatasi melalui peningkatan literasi, penguatan regulasi, pengembangan SDM, serta perbaikan teknologi agar perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat dan kompetitif. Peran teknologi dalam pembangunan perkembangan perbankan syariah. Teknologi memiliki peran sangat penting dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah karena membantu meningkatkan efisiensi, kemudahan layanan, serta memperluas jangkauan kepada masyarakat. Jadi teman-teman, dari seluruh pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pengembangan perbankan syariah sangat bergantung pada peran lembaga dan industri pendukung yang bekerja bersama-sama membentuk ekosistem yang kuat, mulai dari regulator yang mengatur arah kebijakan, lembaga syariah yang menjaga kepatuhan, industri teknologi yang menciptakan inovasi modern, hingga lembaga pendidikan yang meningkatkan kualitas SDM. Semuanya memiliki peran penting dalam memastikan perbankan syariah bisa tumbuh, bersaing, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini membuat perbankan syariah semakin dipercaya, lebih efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan dukungan ekosistem yang baik, industri perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Jadi terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga penjelasan
yang tadi membantu kalian memahami betapa pentingnya peran lembaga dan industri pendukung dalam membangun perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar perbankan syariah biar makin banyak yang paham dan terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.